Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 943. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Saya setuju dan bersedia bergabung dengan Anda, kata Qin-chen. Oke, ini sangat bagus, kata orang tua Huang Yun itu. Dia tiba-tiba mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Kalau begitu, saya akan berangkat sekarang. Orang tua ini memiliki kemampuan melacak napas orang lain. Kekuatan besar masuk lebih dulu, mengira mereka bisa membiarkan kita menunggu. Tetapi orang tua ini bisa melacak napas mereka, kata orang tua Huang Yun itu seraya tertawa. Oh, ada kekuatan magis seperti itu. Qin-chen tersenyum lalu berkata, lalu tunggu apa lagi? Selanjutnya di bawah kepemimpinan lelaki tua Huang Yun ini, Qin-chen dan kelompoknya terbang menuju ke dalaman alam rahasia. Chen Shao, lelaki tua Huang Yun ini agak aneh. Orang ini pasti punya masalah. Selama proses terbang, Yu Qianxu mengerutkan kening dan berkata kepada Qin-chen, sementara Mu Jipeng juga menoleh. Hehehe, apa menurutmu? Aku tidak tahu. Jangan kaget, kalian berdua. Orang ini pastilah orang dari bandit laut pasang surut, kata Qin-chen yang mencibir setelah mengikuti orang tua Huang Yun. Apa? Mendengar itu Yu Qianxu dan Mu Jipeng terkejut. Salah satu bandit laut pasang surut? Bagaimana ini mungkin? Orang ini sebelumnya bahkan telah memenggal para ahli dari Sekte Raja. Bandit pasang surut dan Sekte Raja telah bekerja sama di dunia luar. Namun ketika mereka tiba di dunia rahasia ini, mereka semua mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Sudah menjadi sifat manusia untuk membongkar satu sama lain. Dan jika menurutku benar, orang inilah yang seharusnya membiarkanku memurnikan pil Heavenly Dao Surgawi, kata Qin-chen. Aku mengerti, kata Yu Qianxu. Dia tiba-tiba terbangun. Chen Shao, para bandit pasang surut sudah tahu siapa kita. Mereka pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk menjarah harta kita. Tetapi hal itu tidak mudah dilakukan di dunia luar. Jadi mereka menunggu sampai kita masuk. Sampai saat ini, dia berpura-pura bergabung. Tetapi kenyataannya, dia ingin merampas harta karun dari kita, kata Yu Qianxu. Ya, kamu akhirnya mengerti, kata Qin-chen seraya tersenyum. Tapi, karena kamu tahu bahwa dia adalah bandit pasang surut, mengapa kamu setuju untuk bekerja sama dengannya, kata Yu Qianxu. Dia kembali bingung. Mendengar itu, Qin-chen menggelengkan kepalanya. Yu Qianxu masih terlalu sederhana. Tetapi Raja Pedang Mu Jipeng di samping tersenyum lalu berkata, Nona muda, tuan muda ini akan menyelesaikan semuanya sekaligus. Yah, benar, tidak heran Chen, kamu mengatakan bahwa kamu akhirnya datang. Anda sudah menduga pihak lain akan datang. Selain itu, meskipun rata-rata orang tulus, tidak mungkin memberi orang lain 5 pena suci guru suci kelas menengah secara langsung untuk mendapatkan kepercayaan, kata Yu Qianxu. Dia tertawa. Apakah menurut Anda mereka sangat tulus? Pena suci tingkat guru suci ini telah lama diletakkan metode rahasia terlarang. Jika bukan karena saya tidak mungkin untuk menemukannya. Qin-chen mencibir lagi dan lagi. Lagi pula pilnya juga sama, ada beberapa batasan. Jadi meskipun kita terpisah satu sama lain, mereka juga bisa mengetahui keberadaan kita, kata Qin-chen. Dia telah lama berjaga-jaga terhadap pihak lain. Dia telah memeriksa pil itu dengan cermat sebelumnya dan segera menemukan bahwa ada metode rahasia yang tersembunyi di dalamnya yang tidak dapat ditemukan sama sekali oleh ahli guru suci biasa. Tapi siapa Qin-chen? Seni perbaikan langit telah mencapai puncaknya dan dia dapat menemukan batasan yang paling halus sekalipun. Selain itu, menurut perhitungan, Qin-chen menemukan bahwa ini adalah metode terlarang yang sangat kejam. Selama dia menelan pil atau menyerap pena suci itu, maka itu akan meluncurkan serangan kepada tubuhnya dan berubah menjadi benih ganas. Tetapi Qin-chen tidak menunjukkannya. Dia ingin melihat kemana lelaki tua Huang Yun ini akan membawanya lari. Saat ini mereka bepergian ke dunia rahasia ini. Alam rahasia ini sangat aneh seperti dunia kecil. Tetapi kekuatan hukum di dalamnya sangat kaya, memberikan perasaan yang sangat aneh kepada orang-orang. Tuan, sepertinya ada yang salah dengan dunia rahasia ini. Tiba-tiba Mu Jipeng mengerutkan kening dan berkata kepada Qin-chen, kamu juga merasakannya, kata Qin-chen seraya meliriknya.
Chen Shao, alam rahasia ini sepertinya mampu mempengaruhi asal-usul guru suci kita. Kata Yukiansu, dia juga berkata dengan sungguh-sungguh. Faktanya, tanpa mereka ingatkan, Qin Chen juga telah merasakannya. Saat mereka tinggal lebih lama di alam rahasia ini, Qin Chen samar-samar merasa bahwa asal-usul di tubuhnya tampak menjadi lamban. Kelambanan ini sangat halus, tetapi Qin Chen dan Yukiansu dapat merasakannya dengan jelas. Ini juga alasan mengapa Qin Chen dan Yukiansu sama-sama merupakan talenta arogan terbaik. Dan Yukiansu bahkan merupakan pewaris dari Lunar Glades bulan tertinggi. Kebanyakan orang, bahkan master di ranah guru suci tapair seperti Mu Jipeng, hanya akan merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi mereka berdua telah mengetahui alasan spesifiknya. Mu Jipeng, dunia ini bisa mengasimilasi asal-usul kita. Jika kita tinggal di dunia rasa ini terlalu lama, asal-usul kita akan berasimilasi dan menjadi bagian dari dunia ini, kata Qin Chen. Mendengar itu, Raja Pedang Mu Jipeng terkejut, terlalu menakutkan untuk bisa mengasimilasi asal-usul mereka. Lalu, berapa lama kita bisa tetap tinggal di dunia rahasia ini? Kata Mu Jipeng, dia berkata dengan kaget. Jangan khawatir, proses asimilasinya sangat lamban. Dengan kecepatan ini, diperlukan waktu setidaknya 1 bulan agar asal-usul kita dapat berasimilasi sepenuhnya, kata Qin Chen. Kemudian Qin Chen mengerutkan kening dan menatap lelaki tua Huang Yun di depannya. Dilihat dari penampilan Huang Yun dan yang lainnya, nampaknya dia dan yang lainnya tidak mengetahui ciri-ciri khusus dari dunia rahasia ini. Sepanjang jalan, meskipun Qin Chen dan yang lainnya mengikuti dari belakang, namun Qin Chen dan yang lainnya masih menemukan beberapa ramuan tingkat guru suci di jalan, dan ramuan itu juga adalah kualitas yang sangat tinggi. Sementara orang tua Huang Yun di depan untuk menunjukkan ketulusannya, dia sama sekali tidak mengambil obat suci itu, dan praktisi biasa di sekitarnya juga tidak menyatakan pendapat. Qin Chen mencibir di dalam hatinya, karena pihak lain ingin melanjutkan pertunjukan. Qin Chen secara alami tidak akan mengungkapkannya. Dia kemudian langsung memasukkan obat spiritual itu ke dalam cincin penyimpanannya. Melihat Qin Chen begitu santai, orang tua Huang Yun malah tersenyum dan tidak keberatan sama sekali. Semakin banyak Qin Chen masuk ke dalam, semakin dia terkejut. Perjalanan ini sangat berharga. Ada banyak sekali obat mujarab di sini. Tidak hanya ada tunas roh guru suci biasa. Dia bahkan melihat beberapa obat roh guru suci terbaik. Ada cukup banyak. Dan kualitas ramuan ini sangat tinggi dan sudah sangat tua, yang hampir sulit ditemukan di dunia luar. Dan saat Qin Chen juga yang lainnya masuk, sebuah lembah tiba-tiba muncul di depan mereka. Hei, ada lembah, mungkin ada hal-hal baik di dalamnya. Orang tua Huang Yun mengatakan sesuatu dan segera terbang menuju lembah. Suara melesat, ketika Qin Chen mengikuti dari belakang dan secara alami juga memasuki lembah. Lembah ini sangat tenang dan aura sucinya sangat kaya. Di tanah beberapa rumput spiritual tumbuh, tetapi tidak ada obat ajaib. Dan di kedalaman lembah ada tempat yang diselimuti oleh kabut, di mana terdapat gelombang energi suci, seolah-olah ada harta karun yang akan segera lahir. Pasti ada harta karun di lembah ini. Orang tua Huang Yun menunjukkan kegembiraan di wajahnya, memandang ketiga Qin Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Ketiganya, pasti ada harta karun di lembah ini, tetapi tempat ini sangat aneh. Kita harus berhati-hati. Namun saat ini Qin Chen tiba-tiba menghela napas. Oh, kupikir kamu akan membawaku mencari tempat di mana kamu menemukan buah Dao Yun Guo hari itu. Tetapi aku tidak menyangka kamu hanya membawa kami ke sini. Itu benar-benar mengecewakan saya, kata Qin Chen. Apa yang kamu bicarakan? Buah asal surgawi macam apa? Kata Huang Yun, sedikit kejutan muncul di matanya. Saat ini kalian masih ingin berpura-pura dan masih bersembunyi di lembah ini dan ingin melayangkan serangan menyelinap. Kata Qin Chen seraya menggelengkan kepalanya. Hehehe, yang mulia bercanda. Siapa orang yang bersembunyi? Yang mulia ini sepertinya salah paham terhadap orang tua ini. Orang tua ini tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kata Huang Yun, dia berkata dengan bingung. Sepertinya bingung dengan kata-kata Qin Chen. Masih berbicara omong kosong, sepertinya kamu masih ingin terus berpura-pura. Lupakan saja. Penatua Mu Jipeng dan Yukiansu, hentikan orang lainnya. Jangan biarkan orang-orang ini melarikan diri. Pemuda ini akan menjatuhkan orang tua Huang Yun ini terlebih dahulu. Dan melihat bagaimana orang ini masih akan berpura-pura, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi berbicara omong kosong dan bahkan langsung melayangkan serangan telapak tangan ke arah Huang Yun.
Melihat itu, orang tua Huang Yun tidak menyangka bahwa Qin Chen berkata dan dia akan langsung melakukannya. Wajahnya tiba-tiba berubah lalu dia berkata dengan marah, "Yang mulia, keterlaluan bukan? Orang tua ini telah menjagamu sepanjang waktu, tetapi kamu sebenarnya mencurigai orang tua ini. Jika kamu tidak memberikan penjelasan kepada orang tua ini, hari ini orang tua ini pasti tidak akan menyerah." Dia sepertinya telah dianiaya dan ekspresi kemarahan sangat marah seolah-olah dia tidak tahan sama sekali. Dan segera mangkuk terbang di tangannya langsung didesak. Boom! Raungan keras keluar dari mangkuk terbang yang gelap gulita dan pada saat yang sama sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari simbal. Sinar cahaya hitam ini terjalin tetapi tidak menembak ke arah Qin Chen. Namun itu menyebar ke sekeliling dan perlahan terbentuk. Itu langsung membentuk ruang yang terperangkap. Dan setelah simbal hitam terbang, itu segera terbagi menjadi dua roda bundar. Kedua roda bundar ini ditutupi oleh ruang cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya dan menjepit ke arah Qin Chen, seolah-olah itu ingin menjebak Qin Chen di dalam mangkuk terbang ini. Suara dentumannya semakin tajam seiring dengan semakin cepatnya kecepatan simbal, membuat Qin Chen segera merasa pusing, bahkan menimbulkan serangan jiwa. Ternyata mangkuk terbang ini sebenarnya membawa jejak serangan mental. Prajurit biasa tidak dapat menahan serangan mental semacam ini sama sekali, dan bahkan tapair guru suci seperti Mu Jipeng akan diserang oleh serangan mental semacam ini. Itu akan mengganggu pikirannya. Dan saat ini mata Qin Chen juga menjadi kusam karena pengaruh serangan mental ini. Melihat itu, wajah Huang Yun tiba-tiba menunjukkan senyuman. Qin Chen ini sangat berani sehingga dia langsung menyerangnya. Akan tetapi Qin Chen ini menembaknya sendirian dan dia begitu bodohnya sehingga dia terperangkap dalam serangan mentalnya. Memikirkan hal ini, hati Huang Yun benar-benar dilepaskan. Namun begitu hati lelaki tua ini dilepaskan, dia segera melihat sudut mulut Qin Chen yang ditutupi oleh mangkuk terbangnya tiba-tiba membentuk cibiran. Matanya tiba-tiba menjadi sangat jernih dan dia tidak terlihat bingung sama sekali. Tidak baik. Hati Huang Yun langsung merasakan kecemasan yang kuat. Dia tidak tahu dari mana rasa cemas itu berasal, tetapi secara naluriah dia merasa itu tidak baik. Dia segera berteriak, "Semuanya!" Saat suaranya jatuh, para kultivator biasa di belakangnya menunjukkan ekspresi galak dan bergegas ke depan. Namun sayangnya sudah terlambat. Saat kecemasan yang kuat muncul pada lelaki tua Huang Yun, Qin Chen saat ini telah menatap ke tempat lelaki tua Huang Yun itu berada. Boom! Kekuatan ruang angkasa yang menakutkan tiba-tiba menyelimuti. Segera Huang Yun hanya merasakan kekuatan pengikat ruang yang kuat menyelimuti dirinya. Dan saat berikutnya, dia terkejut menemukan bahwa seluruh tubuhnya sudah tidak bisa digerakkan. Kekuatan magis ruang, dan itu juga merupakan kekuatan magis ruang tingkat atas. Ada kejutan yang kuat di hati Huang Yun, dan yang mengejutkannya bukanlah bahwa Qin Chen menunjukkan kekuatan supernatural ruang, tetapi bahwa Qin Chen, seorang ahli yang bukan ahli guru suci Tapahir, tetapi dia benar-benar menunjukkan kekuatan ruang, dan kekuatan ruang itu bahkan bisa menjebaknya. Seberapa buruk pencapaian ruang orang ini. Dia merasa ngeri di dalam hatinya saat mencoba melepaskan diri dari kekuatan magis ruang Qin Chen. Dia dengan panik mendesak mangkuk terbang miliknya. Selama mangkuk terbangnya dapat menjebak Qin Chen, maka Qin Chen akan menjadi kura-kura di dalam gucinya. Akan tetapi begitu dia mulai mendorong mangkuk terbangnya dengan panik, orang tua Huang Yun segera melihat Qin Chen menghadap mangkuk terbang yang dia tunjukkan, dan tiba-tiba langsung meledak dengan sebuah pukulan. Pukulan ini Qin Chen secara langsung memacu tinju pembunuh terkuatnya, dan aura pembunuhan yang tak ada habisnya menyatu. Tinju ganda Qin Chen berkembang dengan aura yang kuat, dan kekuatan mengerikan itu hampir meledakkan kehampaan. Orang tua Huang Yun telah melintasi laut pasang surut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi ini adalah pertama kalinya seseorang berani membombardir mangkuk terbangnya hanya dengan tinju. Mangkuk terbangnya adalah harta suci tertinggi. Tinju itu tidak akan bisa untuk menolak mangkuk terbangnya. Namun begitu dia mendapatkan ide ini, dia kemudian mendengar raungan yang keras. Tinju Qin Chen dan mangkuk terbangnya telah meledak bersama. Dan kemudian dia melihat bahwa mangkuk terbangnya benar-benar dibombardir oleh tinju Qin Chen. San Xiumen yang mengikuti Huang Yun yang hendak menerkam secara langsung, dia mendengar suara yang mengerikan. Dan pikirannya segera berubah, dia langsung berbalik.
Tetapi tubuh Yukiansu bergoyang dan dia langsung muncul di depannya, kemudian menghentikan mereka. Menyingkir. Orang-orang ini berteriak dan panik dan menunjukkan kekuatan magis mereka kepada Yukiansu satu demi satu. Dalam sekejap, serangan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi semburan air yang mengalir ke arah Yukiansu. Semuanya membungkus ke arah Yukiansu. Akan tetapi tiba-tiba tubuh Yukiansu menjadi transparan. Sepertinya dia telah menyatu ke dalam kehampaan ini. Seluruh sosok Yukiansu sepertinya berubah menjadi cahaya bulan. Boom, boom, boom. Serangan yang tak terhitung jumlahnya langsung melewati tubuh Yukiansu dan tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun padanya. Inilah kengerian tubuh roh Taiyin dan tubuh ilahi cahaya bulan. Awalnya tubuh roh Taiyin Yukiansu sudah sangat menakutkan. Ketika Yukiansu baru saja menerobos ranah guru suci, itu sudah cukup untuk melawan Tuan Istana Soyang dan yang lainnya. Namun sekarang dia telah menerobos ranah guru suci tahap tengah, langsung menghadirkan tubuh roh langit bulan dan tubuh ilahi cahaya bulan dengan lebih sempurna. Yukiansu saat ini dapat bertransformasi antara yang palsu dan yang nyata sesuka hatinya, kecuali jika itu adalah master tingkat guru suci tahap akhir atau seorang pejuang di tingkat guru suci puncak jangka menengah, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyakitinya. Potong. Tubuh Yukiansu sangat halus seperti Dewi 9 hari, dan pedang es tajam tiba-tiba muncul di tangannya. Pedang es yang tajam ini sebenarnya dipadatkan oleh aturan es dan salju Taiyin. Itu langsung memotong dengan satu ayunan pedang, dan kekosongan seketika membeku. Praktisi biasa yang melawan Yukiansu itu dipotong dan diterbangkan satu demi satu, dan bahkan beberapa orang tersapu oleh udara sedingin es, dan langsung berubah menjadi es yang padat, meledak di kampaan, tidak meninggalkan tulang sedikit pun. Terlalu kuat. Yukiansu sendiri melawan lusinan puncak jangka menengah dan master yang telah mendekati level guru suci tahap akhir, tetapi dia mampu menerbangkannya dengan mudah. Di sisi lain, mangkuk terbang milik Huang Yun itu terkena tinju kincen, dan mangkuk terbang itu bergetar hebat dan terbang terbalik. Itu bergetar terus-menerus, kekuatan harta suci di dalamnya hancur dalam sekejap, dan cahayanya nampak meredup. Huang Yun yang mengendalikan mangkuk terbang segera mendapat serangan balik. Dia menyemburkan seteguk darah, dan serangan balik yang kuat mengguncang lautan jiwanya. Ada guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya, dan dia langsung tahu bahwa itu tidak baik. Guru suci puncak jangka menengah mana yang dapat memukul mundur mangkuk terbangnya dalam satu gerakan. Tetapi pada saat ini, dia sepenuhnya berada di dalam kekuatan magis ruang kincen, dan dia bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.